Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bisa kembali bertemu lagi kita di kesempatan kali ini. Saya Hilbram Dunar di indahnya Ramadan bersama UAS dan juga sahabat. Tentunya bersama guru-guru kita sudah hadir. Di sini ada Ustadz Abdul Somad bersama Ustadz Solmed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah tausiah dari guru-guru kita menambah indahnya Ramadan kita, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kebahagiaan. Sambil Anda menikmati sahur dimanapun Anda berada, saya berada di International Islamic Education Council bersama para jamaah di sini yang juga nanti akan memberikan pertanyaannya. Topik kita pada kesempatan kali ini membahas mengenai ibu, madrasah pertama bagi seorang anak. Tugas ibu memang luar biasa, mengasuh, mendidik, menjadi tauladan, memberikan contoh, menjadi jangkar yang kuat untuk anak. Sebuah tugas yang tidak mudah, tapi dengan kehebatan seorang ibulah, maka kita bisa menciptakan sebuah keluarga yang harmonis, sebuah anak-anak yang pintar, yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bisa mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Nah, bagaimana sebenarnya seorang ibu ini harus bertindak sebagai seorang contoh pengasuh pendidik bagi anak-anak kita? Langsung saja kita dengarkan tausiah kita yang pertama dari Ustadz Abdul Somad. Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Terima kasih Mas Hilbram. Guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Solmed. Sehat Ustadz? Sehat alhamdulillah Tuan Guru. Jamaah dimanapun berada, pemirsa TV One yang dalam kebahagiaan, dalam keadaan yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Kemudian bil khusus yang berada bersama kita di International Islamic Education Council. Ibu madrasah pertama. Ada orang mengatakan pendidikan berawal dari ketika anak mulai bisa merespon. Ada yang mengatakan pendidikan baru bisa dimulai ketika pada pendidikan dasar. Ada yang mengatakan pendidikan lebih awal lagi ketika anak sudah berada dalam kandungan. Tapi ada yang lebih awal lagi bahwa pendidikan dimulai ketika memilihkan ibunya. Jadi kalau diurut dari atas, katanya dasar SD, sebelum itu TK, sebelum itu lagi dalam kandungan. Maka yang paling mendasar adalah ketika memilihkan ibunya. Datanglah seorang kepada Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tolong hukum anak saya ini. Ini anak durhaka. Umar bin Khattab orangnya bijaksana. Lalu kemudian Umar bertanya kepada anak ini. Silakan, ada pendapat? Kata anak, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, apakah kami anak-anak ini punya hak? Kata Umar bin Khattab menjawab, ya. Apa hak kami sebagai anak? Pertama, diberi ibu yang solihah. Kedua, diberi nama yang baik. Ketiga, diberi makanan yang baik. Kata si anak, aku tiga-tiganya tidak dapat. Ibuku kurang baik. Makananku tidak baik. Namaku juga tidak dipilihkan yang baik. Lalu apa kata Sayyidina Umar bin Khattab kepada si bapak yang mengadukan anaknya? Laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqa alaik. Kamu lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Jadi kalau selama ini kita tahu ada anak durhaka, rupanya ada juga bapak durhaka. Karena dia tidak memberikan hak yang pertama adalah guru terbaik. Ustadz, ini anak saya mau masukkan di sekolah yang bagus mana ya? Karena pendidikan ini luar biasa. Madrasah, tempat pembentukan kepribadian. Tapi orang lupa bahwa dalam sebuah ungkapan, al-madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama. Maka di dalam Al-Quran bercerita tentang tokoh-tokoh, nabi-nabi, orang-orang hebat. Itu bercerita tentang ibu tanpa menyebut bapaknya sama sekali. Nabi Musa alaihissalam. Tokoh yang hebat, gagah perkasa, dia pukulkan tongkatnya, famfajarat min husnata asyrata aina, memancar 12 mata air. Dia pukulkan di Laut Merah, maka dua sisi laut itu kataudil azim, seperti bukit yang kokoh. Lalu kemudian lewat Bani Israel menyeberang dari Mesir menuju Palestina 600.000 orang. Dalam tafsir Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, tafsir Al-Quranil Azim.
Tapi ketika dalam Al-Quran capek lelah kita mencari mana cerita tentang ayah, tak ada sama sekali. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Musa alaihissalam? Wa auhayna ila ummi Musa. Ummi Musa bukan Omikron. Omi itu. Soalnya jamaah ini saya tengok serius sekali. Padahal kita belum imsak lagi, artinya kurma-kurma ini juga Masih bisa dimakan. masih bisa. Wa auhayna ila ummi Musa. Kami kirimkan ilham kepada ibu Musa, an ardi'ihi, susukan anakmu. Ya. Fa'alqihi fil yammi. Setelah kau susukan, masukkan ke dalam kotak, hanyutkan ke sungai Nil. La takhafi, jangan takut. Wala tahzani, jangan sedih. Inna radduhu ilaiki. Nanti kami akan mengembalikannya kepadamu. Wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami akan menjadikannya salah satu dari Rasul utusan kami. Allah berjanji akan mengembalikannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Bayangkan sungai Nil yang begitu dahsyat. Kita selalu mendengar ada kuda di air, ada kuda di air, ada di darat. Kuda laut. Kuda laut. Ada satu kuda Nil. Kuda Nil. Tapi saya 4 tahun di sungai Nil belum pernah melihat kuda Nil. Bayangkan kalau anak itu terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang, dimakan buaya. Tapi karena sudah lepas tawakalnya kepada Allah, dilepasnya anak itu, lalu kemudian ternyata di sana ada juga seorang perempuan yang sedang merindukan seorang anak. Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya, tanpa mengandung dia punya anak. Perempuan itu sedang mandi di tepi sungai. Kemudian dayang-dayangnya melihat ada kotak yang hanyut, lalu mereka berenang dan begitu dibuka ternyata ada sesosok bayi. Perempuan ini adalah Asiyah, istri Fir'aun. Mungkin kalau sekarang ketua Dharma Wanita. Iya betul. Lalu kemudian dia terkejut. Apa ini? Inilah yang dia minta selama ini. Lalu kemudian dia bawa ke rumah. Allah Subhanahu wa taala mau bercerita bahwa yang dihadapi ini adalah penguasa yang hebat, Fir'aun. Tapi diselamatkan oleh 2 perempuan. Satu ibu yang melahirkan dari fisiknya, ibu biologis. Satu ibu yang melahirkan dari hatinya, kasih sayang, Asiyah. Ya, kita lanjutkan sebentar lagi, Ustadz, dan dilanjutkan sama Ustadz Solmed nanti ya. Membahas mengenai ibu madrasah pertama bagi seorang anak. Kalau Ustadz Abdul Somad tadi sudah menjelaskan bagaimana sebenarnya pendidikan itu jauh sebelum anak tersebut lahir, bahkan ketika memilih pasangan. Nah, tapi pendidikan seperti apa yang baiknya kita berikan kepada anak-anak kita, terutama untuk para ibu nih, supaya benar-benar sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Nanti akan dibahas sama Ustadz Solmed, akan dibahas juga sama Ustadz Abdul Somad. Jadi pastikan sambil menikmati hidangan sahur Anda, tetap bersama kami. Kembali di Indahnya Ramadan bersama Uwas dan juga sahabat, kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai ibu adalah sebagai pendidik pertama bagi anak, madrasah pertama bagi anak. Pendidikan seperti apa, Ustadz, yang harus dimulai oleh seorang ibu agar anaknya selalu berada dalam ajaran Islam dan perlindungan Allah? Ada sebuah perjalanan, tur. Tur ini dilakukan di kota Moskow, Rusia. Lalu kemudian tur ini nanti dibawa ke museum, melihat lukisan yang cantik-cantik, yang indah-indah. Lalu kemudian di sela-sela melihat lukisan itu, telinga akan mendengar musik-musik yang lembut. Mozart, Beethoven, klasik. Supaya tenang telinga, tenang mata. Tapi kita, Ustadz Solmed, Ana dengan Bang Hilbram tidak bisa ikut. Kenapa? Karena syaratnya mesti hamil muda. Oh. Tur ini diikuti oleh ibu-ibu hamil. Bumil. Ya, pamil tak boleh. Pamil. Lalu kemudian manfaat dari tur ini adalah ternyata anak yang ada di dalam sudah mulai bisa merespon, mendengar, dan melihat seperti apa yang dilihat oleh ibunya. Jadi mereka sudah mulai menanamkan ketika melihat lukisan yang indah, ibunya akan tenang. Ketika mendengarkan suara musik klasik, ibunya juga akan tenang. Saya ketika membaca berita ini, Masya Allah, Tabarakallah,
sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu. Tapi seringkali kita memang begitu. Begitu ada temuan, sudah ada 14 abad yang lalu. Seringkali yang menemukannya orang lain. Iya. Lalu kemudian bagaimana dalam Al-Quran? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Kami jadikan manusia itu, dari nutfah sperma yang bercampur dengan sel telur. Nabtalihi, kami uji. Setelah itu faja'alnahu sami'an basira. Lalu janin itu bisa mendengar dan bisa melihat. Dia mendengar apa yang didengar si ibu, dia bisa melihat. Jadi kalau ibunya membaca Al-Quran, bersolawat, ibunya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang membaca tenang, yang mendengar tenang, anaknya pun tenang. Sekarang ibu-ibu hamil TikTok. Walaupun tidak semuanya tidak baik, ada juga yang baik. Di TikTok juga yang ada baik namanya TikTok syariah. TikTok syariah, ya betul. TPS. Jadi memang pendidikan dari awal. Dan ketika sudah lahir, barulah si bapak berperang. Oh, jadi beberapa hari yang lalu saya dapat video Ustaz Solmed. Ketika si bayi diazankan, ya azan, takbir malam Idul Fitri. Allahu Akbar, Allah. Ustaz udah dapat? Udah dapat. Oh, cepat betul di hari raya. Padahal azan, bisikan yang pertama ke telinga anak adalah bisikan Allah dan Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kemudian diambilkan kurma, dikunyah. Datanglah Asma binti Abi Bakar, membawa anaknya namanya Abdullah. Buah pernikahan dari suaminya namanya Zubair ibn al-Awwam. Dibawakan kepada Nabi. Inilah anak yang pertama kali lahir setelah hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu Nabi memberikan kurma, maka ada proses pendidikan. Ya. Dari proses pendidikan itu terus berlangsung sampai kita dewasa. Sampai mati. Sampai mati, tidak pernah berhenti. Nah, mungkin Ustaz Solmed bisa menceritakan, Ustaz, pengalaman pribadi boleh. Bagaimana ibu memiliki arti yang luar biasa, memberikan pendidikan yang luar biasa untuk Ustaz Solmed. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan Guru UAS yang saya muliakan, Kang Hilbram yang juga saya hormati, pemirsa TV One di mana saja, tentu ibu ini memang punya karakter yang berbeda dengan ayah. Karenanya kelebihan perasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga memiliki hikmah tersendiri. Bagaimana seorang ibu itu kuat, ya, bahkan wahnan ala wahnin, derita di atas derita, susah di atas susah, sakit di atas sakit, tetap tidak membuat dia kapok untuk hamil. Ya. Lagi, dan lagi. Sampai mertua saya itu anaknya 10. Dan alhamdulillah semua jadi orang. Alhamdulillah. Semua jadi orang. Iya. Anak-anak orang. Iya, saya mau komen gimana ya. Artinya walaupun disebut penderitaannya begitu hebat, tapi tidak ada ibu yang merasa kapok untuk memiliki anak keturunan. Ini satu perasaan yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemudian resikonya ketika melahirkan adalah mati sekalipun, dia akan lebih memilih anaknya yang selamat daripada harus anaknya yang wafat meninggal dunia. Bahkan dia harus menyusui. Wa fisoluhu fi amain, gak tanggung-tanggung, paling cakep ya 2 tahun berturut-turut. Ternyata dikaji ada rahasia di sana, menyusui itu juga bagian dari pendidikan. Pendidikan batin, pendidikan karakter yang diwariskan, pendidikan naluri yang diberikan. Sehingga kadang-kadang ketika anak itu nakal, bapaknya si anak
lebih senang menitipkan nasihat kepada ibunya. Hmm. Bu, kasih tahu anaknya tuh. Bilangin jangan pulang malam-malam. Ya. Kata anaknya kalau gitu kita pulang pagi saja. Lewat dong. Ini ternyata lebih cerdas ya. Karena ibu dianggap memiliki kedekatan batin yang kuat lewat air susu tadi tuh. Makanya air susu itu tidak boleh dipandang remeh. Yang bukan siapa-siapa, kalau sudah kena air susu usia kurang dari 2 tahun, dengan durasi dianggap kenyang, itu bisa menjadi anak sepersusuan. Begitu Pak Kiai ya, Tuan Guru. Dan itu bisa jatuh mahram. Itu anak orang punya kedekatan biologis pada akhirnya lewat air susu yang diberikan oleh seorang ibu. Apalagi anak yang dia kandung, anak yang dia lahirkan secara langsung. Nah, itu pendidikan yang luar biasa, bukan hanya zahir, tapi juga batin diberikan oleh seorang ibu. Saya ini termasuk anak yang boleh dibilang Tuan Guru, apa kata ayah, apa kata ibu, saya akan selalu mencoba untuk dengar dan saya selalu mencoba untuk taat. Sebentar, Ya. Ustaz Solmed. Apa kata ayah, apa kata ibu diusahakan untuk selalu mendengar dan taat. Tapi apakah semudah itu? Tentu tidak. Ada perjuangan-perjuangan, mungkin juga ada perbedaan pendapat. Bagaimana Ustaz Solmed mengatur agar tetap bisa menjadi anak yang hormat pada orang tua? Kita bahas sebentar lagi, jangan kemana-mana. Indahnya Ramadan bersama UAS dan juga sahabat, bersama saya Hilbram Dunar, juga Ustadz Solmed di sini membahas mengenai ibu, madrasah pertama bagi anak. Ini juga menarik buat adik-adik di sini yang sudah hadir sambil menikmati hidangan sahur, bagaimana ibu sangat berperan kepada karakter kita. Bagaimana ibu sangat mencintai kita dan menjadikan anak-anaknya anak-anak hebat dan dekat selalu pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ceritanya Ustadz Solmed tadi, ingin selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua. Lanjutkan Ustaz. Mohon ya usianya. Tentu apa yang saya dapatkan, Tuan Guru, dengan ketaatan yang saya coba untuk terapkan, dengan perhatian yang coba saya berikan kepada kedua orang tua saya, itu bukan perjalanan yang pendek, tapi itu perjalanan panjang orang tua saya mendidik saya. Nah, jadi ayah saya dan ibu saya itu hampir 2 tahun tidak punya anak. Sampai akhirnya ayah berjanji, ini cerita ayah ini almarhum, kalau nanti saya punya anak ya Allah, saya akan titip anak saya di pondok pesantren. Tidak ada yang saya inginkan kecuali saya ingin dia menjadi orang yang menyampaikan risalahmu dan risalah nabimu. Cuman itu cita-cita orang tua saya. Saking kepinginnya punya anak. Karena saat itu ibu saya pun sudah hampir menyerah. Ini almarhum emak. Sampai emak bilang sama ayah, kalau kamu sudah tidak kuat lagi, silahkan kamu cari perempuan lain, tak mengapa anakmu nanti saya yang asuh. Allah. Ini cerita emak. Tapi apa kata ayah? Sampai kapanpun saya tidak akan pernah melepas kamu. Saya akan berjuang bersama dengan kamu. Nah, sampai itu kemudian kejadian menimpa saya juga tuh Tuan Guru. Jadi 1,5 tahun saya nggak dapat anak itu setelah pernikahan. Dan istri saya, April Jasmine juga ngomong begitu. Masya Allah. Kalau kamu mau nikah lagi, Bi, silahkan. Saya bilang tidak, saya akan temani kamu. Dan itu yang bikin saya menyesal. Kenapa ini saya nggak ambil waktu itu? Beda cerita itu, beda cerita Ustaz. Itu saya Episode tanya yang lain lagi, ya, Ustaz. ternyata itu waktu belum ada anak. Kalau udah ada anak jangan coba-coba. coba. Ini kisahnya sama tapi penyesalannya beda. Iya. Salah.
Akhirnya Hmm. usia 6 tahun saya dipesantrenkan di Sidayu Gresik, Jawa Timur. Oh. Oleh ayah, oleh emak, walaupun gak kuat ini. Tapi karena janji yang sudah dilontarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang lebih 2 tahun saya di sana, saya kembali lagi ke Jakarta, tetap kemudian sekolah di SD Islam, lanjut kemudian pesantren di Asidikia selama 6 tahun. Disitulah kita banyak belajar tentang bagaimana bakti kepada orang tua, bagaimana dosa durhaka pada orang tua, bagaimana keberkahan yang didapatkan seorang anak kepada orang tua, bagaimana doa mustajab anak ketika dia baik kepada orang tua, bagaimana segala urusan jadi mudah ketika orang itu mau mendengarkan nasihat orang tua. Itu yang akhirnya membuat saya dengan izin Allah atas kekuatan, ketabahan, kesabaran emak bapak saya, termasuk kekuatan sabarnya saya. Jadilah saya yang menurut saya, apa yang bisa saya berikan, saya akan kasih. Apa yang diminta ayah dan emak, selama saya mampu, saya akan usahakan Tuan Guru. Masya Allah. Karena buat saya, kapan lagi saya harus bisa memberikan apa yang saya punya, kecuali saat mereka masih hidup. Bahkan kemarin di masa pas COVID saja, emak masuk rumah sakit, saya langsung mengantar. Dokter bilang bagaimana kalau ambulan yang datang, saya bilang saya tidak mau pakai ambulan, saya tidak ingin menyakiti hatinya. Pak Ustadz pakai APD, saya tidak mau pakai APD, saya takut nanti ibu saya tergores hatinya. Kenapa harus pakai APD? Tetap saya pakai masker, tapi tidak pakai pakaian APD. Ini tidak untuk dicontoh, tapi ini pengalaman saya bagaimana saya merasa jangankan harta saya, nyawa saya saja, yaitu milik kedua orang tua saya. Kemudian masuk ayah saya setelah itu ke rumah sakit pun saya temani, saya minta waktu sama dokter untuk mijit, untuk membisikkan sesuatu, untuk bisa bercengkrama sebelum naik ke ruang gawat darurat sampai kemudian di ventilator. Itulah pertemuan terakhir saya dengan ayah, dengan emak, sampai emak itu nanya, siapa di sebelah Cok? Ayah, mak. Ayah tanya, mana emak? Di sebelah ayah. Jadi dua-duanya tuh dalam satu kamar, saya temani. Kalau memang ayah ibu saya selamat, semoga ini jadi cerita kisah yang tidak terlupakan. Tapi kalau ayah ibu saya wafat karena masalah persoalan COVID ini, mungkin ini pengabdian terakhir saya. Bagaimana kemudian saya harus beli obat yang harganya hampir 1 miliar. Dari sel darah yang sudah difilter. Barangnya sampai, ternyata malaikat Israel lebih sampai duluan. Jam 7.30 obat ini sampai, belum sempat disuntikkan, jam 8:05 ayah saya wafat meninggal dunia. Saat itu tidak ada yang saya sesali. Tidak ada cerita, aduh kalau emang harus meninggal juga kenapa mesti beli obat ratusan juta. Tapi kalau nggak beli malah nyesel lagi. Tahu begitu kenapa nggak beli obat. Nah saya buanglah jauh-jauh tentang kenapa. Ini semua adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting buat saya sebagai anak, saya sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik. Walaupun perjuangan itu bisa saja tidak menghasilkan sesuai apa yang kita harapkan. Nah kenapa ini perlu saya sampaikan Tuan Guru dan Kang Hilbram? Karena banyak anak yang berani berseteru urusan duit dengan orang tua. Boro-boro mau memberikan ratusan juta, puluhan juta, belasan juta, apalagi sampai miliaran. Perkara 100.000 saja anak bisa menghilangkan nyawa orang tuanya. Tapi saya melihat, kalau dari kacamata bijaksana, jangan-jangan inilah hasil pendidikan orang tuanya. Benar juga. Kalau kita menyalahkan anak, anak tinggal bilang, tahu dari mana saya pahala bakti? Tahu dari mana saya dosa durhaka? Saya nggak pernah kenal agama, saya tidak pernah dikenalkan dengan agama, saya tidak pernah dikenalkan bagaimana cara menghormati. Jadi betullah tadi apa kata Tuan Guru UAS dengan peristiwa Sayyidina Umar bin Khattab itu. Sebelum anakmu durhaka, kamu sudah lebih dulu durhaka.
Ternyata banyak orang tua yang mengawali kedurhakaan kepada anaknya sebelum nanti dibalas durhaka oleh anak-anaknya. Waliyadzubillah. Nauzubillah. Oke. Sedikit boleh ditambahkan mungkin UAS, kalau cerita yang sama-sama kita dengar dari Ustadz Solmed, kedekatan dengan orang tua, bagaimana orang tua kita ingin berikan segalanya. Orang tua saya juga sudah tidak ada, almarhum ayah saya, almarhum ibu saya, dan benar seperti kata Ustadz Solmed, kalau kita bisa bertemu apapun yang diminta akan kita berikan. Apakah kita bisa menebus bagaimana ketika hormon di tubuhnya tidak stabil, lalu kemudian yang wangi pun dia cium bau, hidungnya sangat tajam? Apakah kita dapat menebus dan membayar ketika rahim yang di dalam tubuhnya mulai membesar, lalu kemudian usus, jantung mulai tertekan, nafasnya menjadi sesak? Apakah kita bisa membayar ketika tulang belakangnya mesti terpaksa harus bengkok? Apa kita bisa dapat membayar bagaimana penderitaannya, kesusahannya, kesulitannya, kulitnya menjadi hitam, lalu kemudian dia menjadi jelek, dia menjadi tidak normal sebagaimana biasanya? Bagaimana kita bisa menebus ketika tetes peluh keringat dan air matanya tengah malam dia tidak bisa tidur, miring ke kiri dan ke kanan? Apakah kalau kita gendong dia dari Indonesia pergi ke Makkah, tawaf sa'i dan umrah, bisakah itu menebus bagaimana saat dia menjerit melahirkan, seperti patah-patahnya tulang yang ada dalam tubuh lelaki? Bagaimana kita bisa dapat menebus saat dia harus meregang nyawa, pilihannya cuma dua, hidup atau mati? Jadi kalau ada, saya membaca berita atau menonton televisi, ada anak yang memperkarakan orang tua ke pengadilan, saya tak sanggup membaca itu. Kalau TV saya matikan, kalau handphone saya tutup. Karena kenapa itu bisa terjadi? Apa yang terjadi dengan pendidikan kita? Tapi lagi-lagi seperti yang dikatakan Ustadz Solmed, kalau kita bisa melihat lagi dari sisi lain, mungkin itulah buah dari pendidikan itu. Benteng terakhir kita adalah memang pondok pesantren, sekolah berbasis agama. Jadi anak-anakku sekalian yang ada di International Islamic Education Council, ini adalah orang tua yang beruntung karena sempat menyekolahkan anak, dan ini adalah anak yang bertuah. Kenapa? Karena mereka punya orang tua yang peduli kepada pendidikan. Kalau tidak, maka hidup yang sekali hilang dan tidak pernah kembali. Penyesalan, berapa banyak kita lihat anak-anak mencakar dinding, menangis, ayah, emak, untuk mengulang kembali, padahal itu tidak dapat terulang dengan apapun. Kita akan lanjutkan sebentar lagi Ustadz. Kita akan bahas lebih lanjut setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Pembahasan yang luar biasa sama-sama kita rasakan di indahnya Ramadan bersama UAS Ustadz Solmed, saya Hilbram. Membahas mengenai orang tua, terutama membahas mengenai ibu. Ibu adalah kunci keberhasilan seorang anak. Madrasah pertama bagi seorang anak. Saya lanjutkan lagi ke Ustadz Solmed kalau begitu. Bagaimana pendidikan ibu Ustadz? Waktu Ustadz Solmed masih kecil, terus harus berpisah karena mungkin ke pesantren. Bagaimana tuh pendidikannya? Sebelum saya masuk pesantren tuh saya ingat ya, bahwa ibu saya ini kan termasuk orang yang kayak ibu-ibu kita inilah, suka ngaji. Cuman dulu kan belum ada TV, ya, tidak sebanyak seperti sekarang. Hampir di mana tempat media dakwah itu selalu ada. Tapi dulu paling hanya di radio atau TV hanya salah satu saja. Tapi lebih banyak majelis-majelis besar yang diadakan oleh pesantren ataupun oleh majelis-majelis taklim di Jakarta. Nah, ibu saya ini termasuk orang yang rajin datang ke majelis taklim. Salah satu kisah dari emak itu, kalau ada tablik akbar, misal almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ waktu itu. Duduk di depan, saya di pangkuan. Kalau emak nggak kebagian di depan, saya akan berada di atas pundaknya. Tapi yang menarik, emak itu selalu bilang, ya Allah,
jadikan anak saya seperti Kiai Zainuddin MZ Allah. kelak nanti. Masya Allah. Masya Allah. Itu beliau selalu cerita. Dan dengan doa yang pada akhirnya Tuan Guru Uwas ya, saya berkesempatan justru bisa berdampingan dakwah Masya Allah. bersama dengan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Puluhan tahun lalu saya di bawah, beliau di atas. Saya di pangkuan emak, saya di pundak emak, beliau di atas panggung. Doa yang pernah terucap satu waktu anak saya ingin seperti beliau. Terwujud. Berapa kali kita bersama di TV One, berapa kali kita bersama di panggung-panggung besar. Artinya, ibu, bapak, ada yang lebih besar dari sekedar mendidik secara zahir. Yaitu doa yang selalu tidak pernah bosan kita panjatkan kepada Allah untuk anak-anak kita. Karena kita tidak pernah tahu kapan saat yang paling tepat Allah kemudian mengabulkan harapan dan doa kita semuanya. Ya, bukan main. Kalau Ustadz Ustadz Abdul Somad, saya kalau ngomongin ibu susah untuk berkonsentrasi. Ya. Ingat almarhumah ibu saya. Silakan Ustadz. Bukan cuman Mas Hilbram yang selalu salah. Banyak juga yang ngundang pengajian, begitu saya datang, kata dia, oh kami kira Ustadz Solmed. Ini sama ini Tuan Guru. Dulu saya duduk di depan rumah, Iya. pagi-pagi lewat anak pondok, namanya Bang Ayub di kampung kami. Kau nanti macam si Ayub, kau mesti masuk pesantren, kata Mak. Ya Mak. Kemudian ada di antara adik laki-lakinya, sepupu, jadi dekan Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Darul Ulum. Kata dia, kau nanti mesti doktorandus macam si adikku. Iya. Jadi dia selalu begitu. Lalu kemudian kebetulan kakek emak saya ini namanya Syekh Abdurrahman. Kata dia, kau nanti mesti sekolah ke Arab. Dia tak tahu Mesir, tak tahu Maroko, tak tahu Sudan. Kau mesti sekolah se-Arab macam atukku dulu. Jadi itu selalu terbentuk dalam kepala. Mesti macam ini, mesti seperti ini, mesti jadi begini. Lalu kemudian kalau libur sekolah, kau bacakan Quran ke Syekh Muhammad Ali. Jadi bawa Quran kalau libur, masih SD, ngaji. Nggak penting dapat berapa halaman, yang penting kau dapat barokahnya, minta doa, minta embus kepala. Jadi kalau sehari ini saya ketemu dengan para ulama, para habaib, melanjutkan yang dia buat dulu. Sampai pada akhirnya saya dapat beasiswa ke Al-Azhar, setelah itu lanjut ke Maroko, saya tahu dia sekolah, saya bilang pada akhirnya saya masih ada beasiswa lagi Mak, 5 tahun. Kata dia tidak larang saya untuk lanjut, tapi nampaknya umur dia sudah hampir 70 waktu itu, kata dia, kalaupun kau doktor tapi aku almarhumah. Jadi udah terbayang saya, ini kode berarti saya mesti pulang. Itulah maka saya tinggalkan S2, saya pulang, tapi pada akhirnya setelah dia meninggal, saya tetap lanjutkan dan saya doktor setelah beliau almarhumah meninggal. Setelah dia meninggal, jamaah yang selalu menjenguk beliau di rumah bercerita, Ustadz Somad tadi saya lewat di rumah almarhumah. Dulu saya kalau Ustadz tidak ada di rumah, saya bertamu dan kata almarhumah, anakku itu selalu kuzikirkan kalau malam. Berapa Mak? 3000 kali la ilaha illallah. Dia tidak pernah cerita sekalipun, dia tidak pernah mengatakan, kau sehat karena aku zikir, kan tidak pernah. Justru setelah dia meninggal, baru saya dapat cerita itu. Lalu kemudian suatu ketika jadwal di Medan, saya bawa di depan Masjid Raya, ada kawanku datang, kata dia. Saya bilang terserah mau ketemu di atas atau di bawah. Di bawah aja, di lobi hotel. Saya biarkan dia bercerita berdua, lalu saya di samping. Tapi saya tetap nguping. Kawannya ini bertanya, apa kau doakan anakmu? Kata almarhumah Mak, tak ada doa apa-apa, tapi setiap malam kubacakan dia Al-Fatihah. Berapa kali? 100 kali. Ya. Dia tak pernah cerita itu. Dia tak pernah berkeluh kesah bagaimana membesarkan saya. Tapi dia arahkan sekolah saya, dia minta dia untuk dekat dengan ulama, dia doakan, dia zikirkan. Dan dia tidak pernah mengucapkan itu. Kau ini menyusahkan. Enggak. Dan dulu dia masakkan pulut kuning, dia letakkan kelapa di atas, lalu dia bawa ke orang hafal Quran di pesantren, namanya Ustadz Armawi Abdurrahman. Ustadz ini anakku, kuserahkan pada engkau, ajarlah dia mengaji.
Sekarang setelah saya renungkan baru paham. Kenapa diserahkannya saya langsung? Supaya saya jadi anak angkat Ustadz itu dan saya ngaji gratis. Jadi kalau murid-murid yang lain ngaji di masjid, saya di rumah. Karena saya dianggap anak. Karena tradisi orang Melayu kalau udah dikasih pulut kuning dengan kelapa, ini berarti udah diserahkan sebagai anak. Dan silaturahim kami tetap terjaga. Guru saya itu kemudian menjadi guru tahfiz tahun 1986-87, menang musabaqah tilawatil Quran di Makkah. Kemudian dipanggil ke tahfiz Sultan Hasan al-Bolkiah di Brunei Darussalam. Sampai hari ini tersambung. Jadi saya pikir ketika beliau meninggal, habislah sudah dunia ini, nampaknya doa itu tak ada lagi. Tapi sampai hari ini alhamdulillah, kalau kata orang di kampung saya ini banyak menumpang tuah doa almarhumah sampai hari ini. Untuk melanjutkan yang dia lakukan dulu, saya buat yayasan, nama beliau Yayasan Hajah Rohana, sampai hari ini tetap membagi 200 paket setiap bulan untuk duafa fakir miskin. Karena dulu kalau saya pulang, saya ceritakan, Mak, aku dari Jakarta. Ini yang sama aku ceramah ini Ustaz terkenal nih, Mak. Ini namanya Ustaz Solmed. ini namanya Roma Irama. Waktu itu Ustaz Solmed ngundang dengan Bang Haji. Iya, betul. Ini Roma Irama yang selalu Mak tengok dulu. Ini calon gubernur, wakil gubernur waktu itu dengan Bang Sandi. Iya. Jadi setiap pulang ada yang selalu diceritakan. Kalau pulang, Mak, aku dapat hadiah cincin. Coba pakai, dia pakai. Oh, cantik cincin kau ini. Setelah tidak ada, saya merasakan tak ada lagi tempat bercerita. Jadi di situ orang baru paham itu nanti kalau ibunya meninggal baru dia tahu. Apapun yang dialami, apapun yang kita dapatkan, kita tidak ada tempat bercerita yang rasanya sama. Bahwa kita punya adik, punya istri, punya anak, iya. Tapi rasa bercerita dengan ibu tak sama. Jadi kalau masih hidup dia, senangkanlah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustadz Abdul Somad, boleh sedikit diberikan rangkuman sekaligus doa sebelum kita akhiri kesempatan kali ini. Jangan pernah mengukur baju ibu dengan ukuran badan kita. Kita menganggap membahagiakan dia adalah ketika kita ajak dia ke kota, kita tinggalkan di rumah kita. Padahal kebahagiaan menurut dia ketika dia di kampung, dia bisa ikut pengajian, dia bisa ternak ayam, dia bisa dengan pohon yang dia siram. Beda cara pandang kita dengan dia. Saat itu kita menganggap kita tidak durhaka, tapi kita sudah mengurangi. Kemudian ada sesuatu dalam diri kita menunda. Tahun depan lah, nantilah. Itu yang saya alami karena kakaknya masih hidup. Padahal jarak usia dengan mereka lebih 10 tahun. Jadi saya berpikir, kayaknya masih lama ini. Sampai pada akhirnya tanpa sakit, meninggal. Akhirnya kita terkejut dan menjadi penyesalan panjang dan berandai-andai. Andailah dulu masih hidup, andailah dulu. Maka saya lampiaskan itu kepada sahabat-sahabat jamaah yang masih hidup orang tuanya, jangan pernah menunda. Jadi kalau besok ada makanan kesukaannya, bawakan untuk buka puasa. Kalau ada baju yang paling dia senangi, kain sarung, sajadah baru, bawakan untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha. Senangkan hatinya, bahagiakan dia, tunjukkan dengan prestasi, supaya tidak ada penyesalan. Andai itu kita lakukan pun, kita tidak akan pernah merasa puas, dan setelah dia meninggal, wakafkan Al-Quran, undang jamaah untuk membacakan Al-Quran, bacakan doa, haul dan lain sebagainya, itu untuk mengobati hati kita yang terluka. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Abdul Somad. Silakan doanya Ustadz. Doa Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, mak kami, ibu kami. Meregang nyawa dia melahirkan kami. Tetes peluh keringat dan air mata. Berapa kali dia terusir dari majelis yang meriah megah karena hanya kami berteriak dan menangis. Berapa kali dia tidak berganti baju baru di hari raya hanya karena untuk sekolah kami. Tak dapat kami membalas kebaikannya. Allahumma ja'al qabraha raudatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al qabrahunna hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang membanggakan di hadapan-Mu ya Allah. Rabbana
Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Solmed, terima kasih Ustadz Abdul Somad. Terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan. Ini adalah salah satu episode indahnya Ramadan yang paling hangat saya rasakan dari sekian banyak yang saya bawakan. Mudah-mudahan juga sama-sama Anda rasakan. Salam hangat untuk ibu Anda, dan sebagai seorang ibu jangan lupa untuk terus memberikan kasih sayang yang sebesar-besarnya untuk anak-anak Anda. Saya Hilbram Dunar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.